Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anwarul Hakim dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ya, di sini saya akan membuat tugas UTS matkul usul fikih. Materi pertama yaitu definisi usul fikih serta kedudukan objek kajian serta perbedaan dengan fikih. Pengertian usul fikih yaitu usul fikih adalah ilmu yang membahas prinsip dan kaidah yang digunakan dalam menggali hukum Islam dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Usul fikih berarti dasar atau prinsip, sedangkan fikih berarti pemahaman mendalam tentang hukum Islam berdasarkan dalil. Secara umum, usul fikih berfungsi sebagai metodologi dalam merumuskan hukum Islam, sedangkan fikih adalah hasil hukum yang sudah diterapkan. Kedudukan dan objek kajian usul fikih. Usul fikih memiliki peran sentral dalam hukum Islam karena berfungsi sebagai alat yang memastikan hukum yang ditetapkan berdasar benar dan sah. Objek kajian mencakup dalil hukum Islam seperti Al-Quran, di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Metode ijtihad, yaitu cara untuk menggali hukum dan sumber yang ada. Adapun kaidah hukum Islam, yaitu prinsip-prinsip dalam menetapkan hukum. Adapun tujuan usul fikih adalah yang pertama memahami hukum Islam dengan lebih sistematis, yang kedua mencegah kesalahan dalam berijtihad, yang ketiga memberikan pedoman bagi ulama dan menentukan hukum Islam. Adapun perbedaan usul fikih dan fikih. Yang pertama, usul fikih yaitu memiliki metode dan prinsip dalam menetapkan hukum, yaitu teoritis dan metodologis. Sedangkan fikih yaitu hasil hukum yang sudah ditetapkan seperti praktis dan aplikatif. Materi yang kedua yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Hukum Islam disarankan pada wahyu turun langsung kepada Rasulullah. Rasulullah menggunakan qiyas atau analogi hukum dalam memberikan fatwa. Contohnya, saat seseorang sahabat bertanya tentang hukum mencium istri saat puasa, Rasulullah menganalogikannya dengan berkumur yang tidak membatalkan puasa. Adapun sejarah perkembangan usul fikih pada masa sahabat, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menggunakan ijtihad dalam menetapkan hukum. Mereka menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu ijma', yaitu kesepakatan ulama, dan qiyas jika tidak ada dalil langsung. Tokoh utama dalam ijtihad yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Adapun masa tabi'in muncul dua pendekatan hukum. Yang pertama, Ahlur Ra'yi muncul di Irak, berorientasi pada akal dan qiyas. Yang kedua, Ahlul Hadis muncul di Madinah, yaitu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun masa pembekuan usul fikih. Yang pertama, Imam Syafi'i menuliskan kitab Ar-Risalah yang menjadi dasar ilmu usul fikih modern. Yang kedua, usul fikih berkembang menjadi dua aliran besar. Yang pertama, mutakallimin, yaitu mazhab Syafi'i dan Maliki, bertujuan fokus pada teori dan hukum. Yang kedua, fuqaha, yaitu mazhab Hanafi, yang fokus pada praktik hukum. Materi yang ketiga yaitu sumber hukum Islam yang disepakati Al-Quran sebagai sumber dasar pokok hukum. Yang pertama, Al-Quran adalah sumber hukum utama yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Quran Surat Al-Hijr ayat 9 menjelaskan, sesungguhnya
Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaganya. Adapun fungsi Al-Quran dalam hukum Islam yaitu yang pertama sebagai sumber hukum Islam, yang kedua sebagai penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya, yang ketiga sebagai pedoman dalam kehidupan umat Muslim. Yang keempat, sumber hukum Islam yang disepakati as-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, qauliyah, perbuatan, fi'liyah, ketetapan, takririyah. Fungsi as-sunnah dalam hukum Islam adalah yang pertama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, yang kedua menguatkan hukum dalam Al-Quran, yang ketiga menetapkan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kelima yaitu kemudian hukum-hukum yang disepakati oleh ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Adapun jenis-jenis istima' yaitu ijtima' sahri, yang artinya kesepakatan eksplisit. Yang kedua ijma' sukuti, kesepakatan diam-diam tanpa penolakan. Qiyas adalah metode hukum Islam yang membandingkan suatu kasus baru dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran atau Sunnah berdasarkan kesamaan ilat. Yang keenam yaitu sumber hukum yang diperdebatkan istihsan. Pengertian istihsan adalah metode hukum yang menyimpang dari kaidah umum demi kemaslahatan yang lebih besar. Adapun jenis-jenis istihsan yaitu yang pertama istihsan bil qiyas, kafi, menggunakan qiyas yang lebih kuat. Yang kedua istihsan bil urf, yaitu berdasarkan kebiasaan masyarakat. Yang ketiga istihsan bil maslahah, yaitu demi kemaslahatan umat. Dan yang keempat istihsan bin nas, berdasarkan dalil khusus. Materi yang ketujuh yaitu sumber hukum yang diperdebatkan maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah metode hukum Islam yang menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan umum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun jenis-jenis maslahah mursalah yaitu yang pertama daruiyah, yang artinya kebutuhan pokok. Yang kedua hajiyah, yang artinya kemudahan hidup. Yang ketiga tahsiniyah, yang kemudian tahsiniyah adalah penyempurnaan hidup. Ya, sekian tugas UTS Matkul Usul Fikih dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.